Halo Mem and Dad, perkenalkan saya salah satu terapis dari Fiji Clinic yang akan membawakan materi mengenai perkembangan anak. Nah, apakah anak bisa berkembang dengan sendirinya? Langsung kita bahas aja masuk ke materi yang pertama. Untuk otak pada si kecil, ini sudah mulai terbentuk sejak si kecil di dalam kandungan. Sejak masih di dalam kandungan ya Mem ya, sejak usia 25 hari, otak si kecil ini sudah mulai terbentuk, sudah mulai kelihatan nih. Kemudian nanti tumbuh terus. Ketika si kecil sudah berusia 100 hari di dalam kandungan, otak akan semakin besar, semakin tumbuh lagi. 5 bulan di dalam kandungan semakin besar, 6 bulan semakin besar, hingga usia 7 bulan, otak si kecil ini akan sangat terlihat semakin besar. Kemudian bedanya adalah di usia 8 bulan sampai usia 9 bulan, otak si kecil sudah mulai membentuk suatu lekukan nih Mem gitu. Suatu lekukan di usia 8 bulan sudah mulai terbentuk namun belum terbentuk secara nyata. Kemudian di usia 9 bulan sudah mulai sangat banyak sekali nih lekukannya, sudah mulai membentuk otak yang sesungguhnya. Ini dikarenakan si kecil sejak di dalam kandungan sudah mulai menstimulasi dirinya sendiri, yaitu dengan pergerakannya, kemudian dia tidak bisa diem ya Mem ya, dia sedang menstimulasi motoriknya dan juga menstimulasi sensoriknya. Ketika si kecil mendendang-dendang perut mama, kerasa pasti ya Mem ya, dulu sejak si kecil dalam kandungan, ini si kecil sudah mulai menendang perut mama, sudah mulai merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Yang tadinya kepala ada di tengah-tengah, tiba-tiba kepala si kecil berubah jadi di samping, kemudian tiba-tiba berubah lagi ya Mem ya, berubah lagi di posisi yang selanjutnya. Nah, pergerakan-pergerakan motorik inilah yang menstimulasi perkembangan otak pada si kecil sejak dalam kandungan, sehingga usia 9 bulan ini sudah membentuk lekukan-lekukan. Nah, tidak hanya motorik saja nih Mem, tetapi sensorik juga sudah terstimulasi sejak si kecil di dalam kandungan. Contohnya saja, ketika si kecil di dalam kandungan, pasti kulit si kecil ini menyentuh dinding rahim. Menyentuh dinding rahim ibu, dia sudah merasakan sensasi sentuhan tersebut, kemudian merasakan kulitnya, merasakan air ketuban, disitulah si kecil menstimulasi sensoriknya. Jadi perkembangan otaknya membentuk lekukan-lekukan banyak pada otak si kecil sejak di dalam kandungan. Kemudian ini ada berat rata-rata otak pada anak. Kemudian anak baru lahir udah berkembang sebesar 26% Mem. Otaknya ya Mem ya. Otaknya sudah berkembang beratnya sebesar 26%. Kemudian ketika usianya 1 tahun sudah mulai nih Mem tumbuh sebesar 67% beratnya, karena usia baru lahir ke anak usia 1 tahun ini anak sudah mulai belajar gerakan-gerakan baru. Contohnya saja, dulu ketika lahir pasti dia menggerak-gerakkan ke tangannya, kakinya, bergerak heboh, kemudian dia mulai belajar untuk berguling, belajar untuk menggerakkan tubuhnya untuk merayap, kemudian merangkak, dan juga mencoba duduk hingga akhirnya si kecil bisa berjalan. Sehingga berat otak anak baru lahir hingga usia 1 tahun ini berkembang sangat pesat, sampai kurang lebih 41%. Nah, ketika usianya 2 tahun, berat pada otak pada si kecil ini sebesar 77%. Usia 3 tahun sebesar 88%, dan usia 4 sampai 6 tahun sebesar 91%. Ini dikarenakan bukan sensorik dan juga motoriknya saja yang berkembang, namun si kecil juga sedang mengembangkan bahasanya, sudah mulai babbling, sudah mulai menemukan kata tunggal, sudah menemukan kalimat-kalimat, dan bisa berbicara secara lancar di usia 4 sampai 6 puncaknya. Kemudian ketika berat otak ketika sudah dewasa ini sekarang sudah sebesar 100%. Nah, ini merupakan sistem syaraf, di mana sistem syaraf ini merupakan synapse formation gitu ya Mem ya, formasi dari sistem syaraf.
Ketika anak di usia 36 minggu di dalam kandungan, di sini sudah mulai terbentuknya persyarafan, walaupun persyarafannya itu masih kecil-kecil, kemudian masih belum panjang semua ya Mem ya. Nah, nanti ketika si kecil sudah mulai lahir, maka persyarafan-persyarafannya akan semakin ada lagi, akan tumbuh lagi, dia semakin banyak, semakin tumbuh, dan adanya persyarafan yang terhubung dari persyarafan satu ke persyarafan yang lainnya. Nanti ketika si kecil sudah usia 3 bulan, si kecil belajar gerakan yang baru, mulai mencoba untuk berguling gitu ya Mem ya. Disinilah persyarafan akan mulai terhubung lagi. Hingga usia 6 bulan, si kecil belajar lagi nih Mem, belajar gerakan yang baru, sehingga persyarafannya semakin banyak, semakin menghitam, semakin menebal, karena dia belajar gerakan yang baru. Dia belajar sensoriknya, kemudian mendapatkan stimulasi motorik juga, sehingga persyarafannya pun akan terhubung satu sama lain. Kemudian usia 2 tahun, dia sudah mulai bisa berjalan, dia sudah mulai mencoba untuk bergerak ke gerakan yang baru, eksplor pergerakannya yang banyak. Di sini si kecil juga akan timbul lagi nih Mem, tumbuh lagi persyarafan yang baru, karena stimulasi sensorik, motorik maupun bahasa terstimulasi secara optimal, terstimulasi secara tepat. Nah, contohnya seperti ini Mem, ketika bagaimana cara syaraf-syaraf ini terhubung, itu sama dengan stop kontak. Ketika kita akan menyalakan lampu yang banyak sekali, namun stop kontak kita cuma satu saja, itu tidak akan cukup, sehingga kita akan membutuhkan stop kontak yang lainnya, sehingga stop kontak satu akan disambungkan oleh ke stop kontak yang lainnya, sehingga kita akan banyak menyalakan lampu Mem. Ini sama juga dengan sistem persyarafan. Persyarafan satu ke persyarafan yang lainnya ini akan saling terhubung sehingga membentuk aktivitas yang baru, aktivitas yang gerakan-gerakan yang baru, sensorik, motorik, dan juga bahasanya terstimulasi. Nah, kemudian di usia 4 tahun, 6 tahun, terjadilah Mem pemangkasan persyarafan. Kenapa kok terjadi pemangkasan persyarafan? Karena nanti aktivitas-aktivitas yang lampau, aktivitas-aktivitas yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah lupa gitu ya Mem ya, akan digantikan oleh aktivitas yang baru gitu. Contohnya saja seperti ini Mem. Ketika sekarang saya bertanya kepada Mem, Mem and Dad, bagaimana kalau misalkan saya meminta Mem untuk mengingat siapa nih teman dulu ketika SD, nama teman Mem yang duduk di depan bangku Mem. Pasti Mem juga mungkin ada beberapa yang masih ingat, mungkin juga ada beberapa yang sudah lupa. Nah, ketika lupa ini, maka terjadilah pemangkasan persyarafan gitu, karena sudah lampau, sudah tidak ingat lagi, persyarafannya sudah dipangkas dan akan digantikan oleh persyarafan yang baru, akan digantikan oleh aktivitas yang baru. Sama halnya dengan ketika kita akan menghias tanaman kita nih Mem, kita kan pasti akan membersihkan tanaman kita, akan memotong tumbuhan-tumbuhan yang tidak penting, misalkan daunnya Mem ya, pasti kita akan memangkas bagian daun-daun yang sudah busuk, daun-daun yang sudah kering, akan sehingga nanti tumbuhan kita akan cantik seperti itu. Itulah contoh pemangkasan pada persyarafan. Nah, ini ketika baru lahir tadi ya Mem ya, persyarafannya masih sedikit, kemudian mungkin ada yang panjang tapi hanya beberapa saja. Kemudian usia 6 tahun puncaknya karena mendapatkan stimulasi banyak pergerakan, maka persyarafannya pun akan semakin crowded, akan semakin menebal gitu ya Mem ya. Banyak sekali yang terhubung sehingga nanti usia 14 tahun nanti akan belajar aktivitas-aktivitas yang baru yang terjadi sinaps pruning tadi. Nah, ini puncaknya stimulasi pada si kecil. Puncaknya terjadinya adalah ketika
kurang dari usia 6 tahun. Anak sudah mulai belajar hearing atau pendengaran, kemudian vision atau penglihatan, dan juga kontrol emosinya, dan anak juga sudah mulai belajar untuk bagaimana merespon. Kemudian dia juga sudah mulai mengenal nih simbol-simbol, sudah mulai tahu berbahasa itu seperti apa, menemukan bahasanya, kemudian sudah mulai membentuk peer social skill, atau sudah punya nih, dia sudah punya geng sendiri, sudah mulai bersosialisasi ketika dia nanti sekolah gitu ya Mem ya, udah punya geng sendiri. Kemudian dia sudah mengenal juga numbers. Nah, di sini saya akan mengenalkan perkembangan otak pada si kecil. Pada dasarnya, setiap manusia otaknya itu terbagi-bagi, Mem. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sini ada yang warnanya ungu. Yang warnanya ungu ini namanya adalah brainstem atau batang otak. Kemudian yang warna orange ini ada cerebellum atau otak kecil, dan yang berwarna hijau ada otak bagian belakang atau lobus occipital. Kemudian otak bagian samping atau namanya lobus temporal yang memangnya, dan yang berwarna biru ini adalah otak bagian atas atau lobus parietal, dan otak bagian depan ini adalah lobus frontal. Nah, ada lagi nih Mem, otak bagian depan sekali yaitu namanya prefrontal cortex. Saya akan membahas satu persatu dulu ya Mem ya, dimulai dari batang otak yaitu brainstem. Di sini merupakan batang otak ini terjadi ketika anak usia baru lahir, yaitu mengatur untuk pernafasannya, kemudian heart rate-nya, dan juga temperatur suhu tubuhnya. Dan disinilah tempatnya para refleks-refleks bekerja gitu ya Mem ya. Pasti dulu ketika si kecil masih baru lahir, si kecil digerakkannya oleh gerakan yang tidak disadari, dibantu oleh gerakan refleks Mem. Contohnya saja ketika si kecil mau menyusui, dia pasti akan otomatis mencari puting susu ibu, dan otomatis akan mengenyot, pergerakan mulutnya akan mengenyot puting susu ibu. Nah, disinilah kemampuan tersebut dibantu oleh refleks. Ada namanya refleks rooting untuk mencari puting susu ibu, dan refleks sucking yang membantu anak untuk mengenyot puting susu ibu. Kemudian kita akan membahas mengenai cerebellum. Cerebellum atau otak kecil di sini terjadi ketika anak baru lahir hingga usia 1 tahun. Ini kaitannya dengan balance atau keseimbangan tubuh, dan ini yang mengatur koordinasi tubuh. Kemudian otak bagian belakang atau lobus occipital terjadi ketika anak baru lahir juga sampai usianya 2 tahun Mem. Karena di sini anak sedang mengembangkan proses secara visualnya atau proses penglihatan. Jadi anak mampu menginterpretasikan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat, dia mampu menginterpretasikan suatu objek secara tepat. Kemudian ada yang otak berwarna kuning atau otak bagian samping ya Mem ya, yang kita sebut adalah lobus temporal. Lobus temporal ini mengatur mengenai pendengaran kita, proses pembelajaran kita diaturnya di sini ya Mem ya, otak bagian samping. Kemudian emosi kita, bagaimana kita mampu emosi, kita tahu Mem, emosi kita itu apa? Apakah kita senang? Apakah kita sedih? Apakah kita kesal? Apakah kita marah? Nah, kita sudah paham emosi-emosi tersebut, sehingga inilah diatur oleh otak bagian samping. Kemudian ada otak bagian atas. Otak bagian atas ini yang biasa kita sebut adalah lobus parietal. Lobus parietal ini yang mengatur mengenai perkembangan bahasa, dia juga sudah mulai sensitif terhadap sentuhan, itu terjadi pada usia baru lahir dan juga sampai ke usia 6 tahun. Nah, kemudian otak bagian depan nih Mem atau lobus frontal. Lobus frontal ini terkait dengan concrete thinking, terjadi ketika anak usia 3 tahun dan juga 12 sampai hingga 12 tahun. Concrete thinking ini ketika anak mulai belajar nih Mem, dia sudah berpikir secara konkret, dia tahu apa yang dia pegang, dia mampu merasakan, oh yang bulat, oh gini ya, yang bulat ini adalah bola. Dia sudah tahu secara konkretnya itu apa.
Ini yang diatur oleh otak bagian depan. Kemudian ada otak bagian paling depan atau prefrontal cortex. Ini terjadi ketika anak usia 12 tahun hingga usia 22 tahun. Lama ya Mem ya gitu, sampai di titik usia 22 tahun saja otak bagian paling depan ini sedang proses pengembangannya. Nah, ini kaitannya dengan judgment. Bagaimana kita mampu memutuskan apa yang akan kita lakukan ke depannya, atau ketika kita dihadapi suatu kejadian, contohnya ketika ada kecelakaan yang tiba-tiba di hadapan kita, kita mampu memutuskan apa yang harus kita lakukan. Contohnya saja, apakah kita akan menolong orang tersebut atau kita akan mundur dan tidak akan menolong orang tersebut. Disitulah otak bagian paling depan ini berperan. Kita sudah mulai judgment, kita sudah mulai mampu memutuskan apa yang akan kita lakukan. Nah, itu semua sudah dimulai sejak si kecil berada di dalam kandungan. Si kecil di dalam kandungan sudah mendapatkan input stimulus proprioseptif, atau proprioseptif ini merupakan tubuh menerima pergerakan otot dan juga sendi. Nah, contohnya ketika si kecil di dalam kandungan kan nendang-nendang tuh ya Mem ya, kemudian dia bergerak terus kayak nggak bisa diam. Disitulah pergerakan ototnya, persendiannya, dia sudah mulai kontraksi, dan disitulah berarti si kecil mendapatkan input proprioseptif. Kemudian yang kedua ada vestibular. Vestibular ini merupakan keseimbangan tubuh. Bagaimana si kecil mendapatkan keseimbangan tubuh atau input vestibular sejak di dalam kandungan. Nah, vestibular ini diatur ada di koklea dan juga ada di cerebellum atau otak kecil. Nah, kalau misalkan vestibular di koklea, ini kaitannya dengan perubahan posisi kepala. Bagaimana keseimbangan tubuh diatur dari perubahan posisi kepala ketika posisi kepala berada di bawah, atau berada di atas, atau berada di samping, gitu ya Mem ya. Si kecil di dalam kandungan juga sudah mendapatkan input vestibular ini ketika si kecil merubah posisinya, yang kadang posisi kepalanya kadang ada di samping, kadang kok kepalanya ada di bawah gitu ya Mem ya, atau berada di depan. Inilah posisi-posisi ini yang akhirnya menstimulus vestibularnya. Kemudian ada juga di cerebellum atau otak kecil. Kalau otak kecil ini kaitannya dengan keseimbangan tubuh, tidak dari perubahan posisi kepala, melainkan hanya tubuh saja. Kemudian si kecil juga menerima input stimulus taktil. Taktil ini merupakan indera peraba kita. Reseptornya berada di seluruh kulit tubuh kita gitu ya Mem ya. Bagaimana ketika si kecil dulu di dalam kandungan dia sudah menerima input stimulus taktil ini. Sentuhannya Mem, yaitu kulitnya menyentuh dinding rahim contohnya. Ketika si kecil menyentuh kulitnya menyentuh si air ketuban. Nah, disitulah input stimulus taktil sudah didapatkan oleh si kecil. Nah, di sini saya akan ini ya Mem ya, di sini saya akan memungkinkan video mengenai proses jalur kelahiran normal. Di sini tidak ada yang berdarah. Jika Mem tidak berkenan untuk menonton, ini boleh di skip. Namun jika berkenan, silahkan ditonton terlebih dahulu ya Mem and Dad. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga ya Mem ya. Nah, di sini si kecil sudah mulai mengeluarkan atau menggerakkan posisinya. Dia akan mendorong seluruh tubuhnya untuk memasuki ke jalur lahir, memposisikan tubuh keluar dari jalur lahirnya. Bisa dilihat kepalanya terlebih dahulu ya Mem ya. Kepalanya ini memutar, menyesuaikan bagaimana kepala ini bisa keluar. Dia memutarkan kepalanya, di situ input vestibular didapatkan dan dibantu oleh beberapa refleks. Banyak sekali refleks di sini membantunya Mem kayak gitu. Contohnya di sini refleks TLR kaitannya dengan perubahan posisi kepala. Kemudian
tubuhnya mendorong semua si badannya agar keluar, ini ada refleks STNR atau postural yang membantu gitu ya Mem ya. Kemudian di situ pergerakan ketika dia nendang itu tadi input proprioseptif atau pergerakan otot dan sendinya yang membantu di jalur kelahiran tersebut. Kemudian ketika tadi ya Mem ya, si kepalanya menyesuaikan, tubuhnya menyesuaikan jalur lahirnya, disitulah dia mendapatkan input stimulus taktil. Taktil ini yang membantu menyesuaikan bagaimana dia bisa sesuai dan keluar dari jalur kelahiran normalnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu, ini adalah Pyramid of Learning. Pyramid of Learning ini merupakan piramida pembelajaran pada anak yang menilai terkait dengan sensoriknya, sensorik motoriknya, kemudian perseptual hingga kognitif pada anak. Nah, pada dasarnya Pyramid of Learning ini fondasinya ada di sini memang, yang warnanya abu-abu, yang ada di central nervous system, karena central nervous system ini tempatnya para refleks atau gerakan yang tidak disadari oleh tubuh si kecil ini berada di central nervous system. Fondasi utamanya Mem. Jadi kita harus mengejar atau mengoptimalkan si fondasinya. Jika fondasi-fondasi ini tidak terstimulus dengan tepat, akan mempengaruhi ke atas-atasnya ini Mem, kayak gitu. Akan mempengaruhi sensori sistemnya. Padahal sensori sistem ini seharusnya sudah optimal pada anak usia 0 sampai 1 tahun dan sensori motor development harus optimal di anak usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian perceptual motor development ini harus optimal di anak usia 3 sampai 6 tahun. Dan yang warna merah ini cognitive intellect atau goals dari Pyramid of Learning. Tujuan utama pengoptimalan si Pyramid of Learning ini ada di cognitive intellect ya Mem ya. Cognitive intellect ini harus optimal di anak usia lebih dari 6 tahun. Biasanya sudah mulai usia sekolah gitu ya Mem ya. Jadi harus sudah mulai mandiri, kemudian dia sudah mulai bersosial. Jadi bawah-bawahnya ini harus dioptimalkan terlebih dahulu. Nah, kenapa kok harus dioptimalkan terlebih dahulu? Pada dasarnya pemetaan pada otak kita ya Mem ya, di sini primitive reflex berada di bawah. Jadi untuk mendapatkan postural yang baik, berarti postural primitive refleksnya ini harus dioptimalkan, postural refleksnya harus dioptimalkan, sensori integrasinya juga terkait dengan sensorik, motorik, perseptual ya Mem ya, itu harus dioptimalkan untuk mengejar ke akademiknya Mem. Jadi kalau misalkan refleksnya aja masih ada, berarti yang kita harus optimalkan refleksnya terlebih dahulu, baru sensoriknya. Nanti anak akan mengembangkan si pergerakannya, koordinasi tubuhnya, hingga bahasa dan paham konsep, hingga nantinya anak akan bagus di akademiknya. Nah, di sini saya akan memutarkan sebuah video terlebih dahulu yang Mem ya terkait bagaimana refleks-refleks ini bekerja di tubuh anak. Babies are born with a set of reflexes critical for survival in the outside world. Some of these reflexes are so obvious you might not think to look for them, such as the breathing reflex or the eye blink reflex. Rooting is one of the most critical reflexes. By touching 4-week-old Lily's cheek, she'll turn her head and open her mouth in preparation for nursing. Once the baby is in contact with a breast, a bottle, or even a finger, the sucking reflex takes over. Involuntary at first, the neonate will gradually gain control over sucking during the first year. Placing liquid in the mouth will induce the swallowing reflex. In the first few weeks of life, it takes all the baby's concentration just to control these various uncoordinated reflexes.
At this age, feeding Julia can take over an hour. After about 6 weeks, though, Julia will be a pro. There are other reflexes babies are born with that we don't completely understand. In the first 2 months, babies exhibit the stepping reflex. This is probably a precursor to walking. Watch Lily's toes fan out and curl up. This is the Babinski reflex, which occurs when the bottom of a baby's foot is stroked. When pressure is placed on the baby's hand, you can see the grasping reflex at work. Lily's grasp is strong enough to support almost her entire body weight, for a few seconds at least. When startled or dropped, a baby may respond with the Moro reflex. The arms fling outward and inward, as if the baby were groping for support. 2-month-old Julia doesn't even need to be awake to demonstrate this reflex.